biar panjang dikit Lim, karena ini di rumah ya kan kita kan di GH juga tim yang tanding biar mereka panjang dikit gitu loh. Loh, tapi Ixon kayaknya nggak bakal ngasih panjang sih kalau menurut gua ya. Kayak tergantung nanti setupnya. Chip juga salah satu hero yang menurut gua ini bukan priority pick. Jadi apakah Ixon terbiasa lawan Chip? Kita akan lihat di line up. Oke, ini adalah match pembuka kita pada hari ini. Mempertandingkan Ixon Esports berhadapan dengan tim Fagos. Dua tim dari Open Conference akan bertanding di babak progressive round best of 5. Akan kita sediakan untuk teman-teman yang di rumah. So, line of down, kami datang. Yap, mungkin kalau ngelihat dari early-nya ya, early banget nih. Baxia bisa dibilang lumayan cepat, cuma karena lawannya Lancelot juga yang punchernya gak di nerf nih. Kayak gua rasa memang power dari Lancelot akan sedikit lebih jauh kuat di awal. Nah, tapi kalau misalkan ada gangguan-gangguan, Lancelot lebih terganggu daripada Baxia. Baxia tipikal yang gua rasa kayak gak ada yang mau masuk ke jungle-nya Baxia deh. Karena salah-salah dikit dia bisa ditabrak balik kayak di mid lane. Ya, lihat bagaimana satu chip dari Tafirun mulai terkikis dan akhirnya menjadi first blood yang didapatkan oleh tim Ixon. Zheng Minair mendapatkan hal yang begitu baik di early game. Wow, tadi galak banget sih. Tapi gue suka dimana tank jungle tahu nih ketika dia selesai buff ada potensi untuk rotasi. Ya rotasi lah, buang spell pun nggak apa-apa. Karena ya tank jungle itu punya power di awal. Jangan sampai tiba-tiba sampai ke mid to late game dan power dari tank jungle udah turun baru berani galak nih. Banyak banget kejadian yang sering gue lihat di Indonesia. Entah itu di MPL ataupun MPL, tank jungle ini nggak bisa untuk agresif di awal. Sedangkan kalau kita berkaca dari region sebelah Filipina, itu tank jungle bahkan ada yang patternnya itu selesai dari buff dia langsung ke selesai satu buff dia langsung masuk ke jungle lawan, seenggaknya mencuri satu creep yang dimiliki sama tim lawan. Loh, kalau kayak gitu berarti tandanya memang dia tahu betul power dari Baxia misalnya kita bilang ya. Atau Fredrin yang sama-sama tebel. Itu kan susah untuk ditumbangi di awal-awal tuh. Dia tahu banget power spike-nya berarti dari tim Filipina mungkin ya. Harusnya gitu sih, harusnya ya, tapi ya nggak semua juga sih. Balik lagi nih, nggak 100% untuk semua game, tapi lihat dari turtle-nya langsung di setup tanpa ragu sama sekali. Yap, dipegang oleh Klavis dan kawan-kawan. Uzi udah siap untuk memberikan badan dan turtle pertama tanpa ada kontes langsung diamankan oleh teman-teman dari Ixon. Ya, dan ini rotasi yang cepat juga akan ditunjukkan sebenarnya. Dan bukan hanya rotasi, kalau ngomongin rotasi, mereka harus benar-benar tahu tujuannya apa. Bukan sekedar clear, bukan sekedar power dari damage-nya, tapi mereka harus bisa juga untuk ngebuang spell-spellnya dulu. Perhitungan spell juga penting banget harus dilakukan. Oke, tadi juga udah terbukti ya di tangan Ixon. Tafirun tadi udah ngeluarin spell dan akhirnya tetap dikejar dan akhirnya dapetin ke arah first blood. Terus sementara rotasi ke arah bottom lane ini mungkin akan menjadi salah satu prio juga karena kita tahu bahkan tadi poster juga menunjukkan bahwa kedua god lane dari kedua tim ini yang menjadi poros utama. Apalagi mungkin dari Fagos mereka punya yang namanya shortcut dari chipnya Tafirun. Ini bisa memberikan efek surprise. Even though memang tidak ada Purify dipegang di tangan anak-anak Ixon. Itu dia. Jangan sampai nanti tiba-tiba spell udah kebuang tapi hitungannya nggak pas. Julius by the way dan Chef. Satu Spear of Destruction yang hadir membuat dari Chef akhirnya tumbang. Tapi ada shortcut mencoba untuk membalikan keadaan. Teman-teman dari tim Fagos ingin membalaskan keadaan Sazi, Tondros dan juga Phantom Execution yang begitu tepat membuat dari dua player Ixon pun terkapar lesu. Ya. Cloudnya sempat untuk datang lagi nih. Ini bagus banget karena Cloudnya bisa farming lagi ya. Walaupun tadi kondisinya ya tumbang dari Cloudnya. Cuma nggak ada masalah. Balik lagi, gue ngomongin mungkin bukan dari Cloudnya doang, tapi dari semua rotasi teman-teman Fagos dengan shortcutnya. Ngeliat shortcut yang tadi ada di belakang Tarat itu sebenarnya gerakan defensif. Namun ya karena memang Ixonnya terlalu jauh, punishment yang berlaku tadi lumayan dahsyat. Turtle kedua ini akan ada team fight lagi seharusnya karena Lancelot biasa di turtle kedua itu udah ready untuk team fight dan top lane Iko. Wah, Iko bakal coba untuk dihantam terus dengan adanya Propulsor. Ada satu Panos Slash dihadirkan. Uzi mencoba untuk membackup, bahkan buying time dilakukan oleh kedua tim. Ternyata belum memberikan hasil positif. Setidaknya
Ini membuka celah untuk turtle yang kedua yang bakal dipegang oleh tim Pagos. Garis Fairway dihantarkan, mencoba untuk melakukan reward manipulation dan akhirnya Clavis berhasil mencuri Blazing Duet hadir dari Seth. Bakal 5 punggawa dari tim Pagos hadir tapi Iko gak selamat. Maka sekarang Seth bakal coba untuk menjadi target. Seth tidak ada PMI. Langsung hilang 2 player dan 2 ditukar 2. Tapi masih ada kelanjutan di arah mid lane ya. Brian, gak ada lagi escape. Dia tumbang. Wah, ini tengahnya terbuka nih, bahaya banget. Plating sedikit sekitar 3-4 detik aja dan sisanya langsung dikomit. Midnya terbongkar Fagos. Mereka sedikit tertinggal tapi ya masih bisa ke defense untungnya. Wah, Uzi terkena impact dari Tone Rose. Coba tuh dikejar dengan puncher Glorious Spellway yang dibuka. Ternyata tidak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi tugasnya hanyalah untuk menyelamatkan ZYY untuk lebih aman. Coba untuk membalaskan. Ada flicker dari Tafir untuk mundur. Dan satu hal yang pasti, setidaknya ZYY tetap hidup. Iya. Satu nyawa yang masih selamat. Walaupun tadi korbannya karena Uzi. Cuma ya tetap sih, mereka terlalu extend team fight ini kepanjangan. Mereka udah dapetin turtle-nya, mereka hampir dapetin mid lane-nya, tapi ya mereka tetap masih mau dapetin point kill lagi. Player head to head by Gopay dari kedua mid lane, dari Jeng Miner dan juga Drian Wei. Dengan KDA yang jauh banget, buset, Jeng Miner tinggi banget KDA-nya, sementara Drian Wei dikit banget KDA-nya. Ya lebih kebaik ke mungkin asisnya ya yang dipegang sama Adrian Way, tapi tim fight di arah purple buff Han dalam kondisi kritis. Bahkan sekarang purple buff yang bakal di-invade. Lapis berhasil mendapatkan hal tersebut, Lim. Iya, dan Glorious Spellway. Wah, dibuka. Blazing Duet defensif, tapi tidak bisa untuk menjaga turret di area tengahnya. Adrian Way dan juga Seth akhirnya mundur perlahan, tapi rotasi menuju ke arah top lane. Hati-hati dari Satizi yang mencoba untuk kabur, bahkan 2 player siap untuk menghadang. Tone Rose dibuka dan selamat tapi tidak dengan jungle yang dimiliki oleh Satizi. Shortcut ada satu. Shortcut yang dibuka. Tafirun mencoba untuk menyelamatkan diri tapi sepertinya sulit ditahan Clavis. Spear of Distraction menantikan momen yang tepat dari ZYY dan akhirnya hadir. Spear of Mystery yang tepat, tapi Drian Wei masih punya escape. Dan sekarang lihat bagaimana Drian Wei yang mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi tidak bisa dalam waktu yang lama. Drian Wei terkapar. Wah, ini bagus banget, mereka bergantian untuk nahan damage turretnya. Mereka tahu dengan adanya Revitalize Uzi, dengan adanya Baxia yang unggul dari segi level, ini dominasinya nggak berhenti loh. ZYY Golden Staff jadi di menit 6.30 tadi, yang menandakan Trinity-nya pun ini akan ngebut, akan lebih cepat. Pas udah jadi Trinity ya kita tahu lah Moskov ya, damage-nya Moskov itu bakal lebih eksplosif daripada Cloud yang dimana memang ada pierce damage. Kecuali Cloud dengan Blazing Duet itu nanti bisa untuk menyetarakan 5.600 berbanding 4.500. Ini beda 1.000 gold. That's why gue bilang ZYY ini punya potensi yang sangat-sangat tinggi loh untuk gold laner. Iya, apalagi tadi kan dia juga di early-nya dapetin di platingan mid lane. Bahkan teman-temannya juga dapetin ke arah turtle sampai 2 kali, purple buff di invade sampai 2 kali juga seperti ini. Satizi jadi benar-benar kehilangan power, tapi dari bottom lane shortcut dihadirkan, mencoba untuk mendapatkan ke arah ZYY, dan akhirnya ZYY-nya tumbang, dikeroyok rame-rame, tapi rekan-rekan yang lain dengan Final Slash Blazing Duet dihadirkan pula dari Seth, mencoba untuk memberikan damage tambahan, tapi tim fight yang terpisah membuat dari 2 player. Dari tim Pagos sekarat, tapi tidak dengan Uzi yang akhirnya tumbang. Tone Rose masih sangat sakit damage yang dihasilkan oleh Satizi, tapi tim fight yang panjang membuat dari Satizi punya power spike-nya. Dan double kill dihadirkan Puncture, menuju ke arah triple kill dan telah terangkat jiwa raganya. Lantern player yang begitu mematikan Spear of Distraction dan ZYY hadir. Tim fight-nya panjang hingga ZYY juga kembali lagi di tim fight tersebut. Tapi mereka nggak dapetin objektif apapun loh. Kalau mereka tadi untuk dapetin mid mungkin oke lah. Tapi sekarang ya perbedaannya mereka hanya point kill. Memang dari ZYY-nya tumbang tadi 1 kali. Tapi ya dengan ZYY yang datang kembali ke bagian bawah, farmingnya nggak bakal kelepas. Hati-hati nih, jangan sampai kejebak di rumput yang sama. Karena Tafirun ya kita tahu chip dengan shortcut. Ketika nggak ada flicker dari ZYY, berarti ya udah tamat lah nyawa dari ZYY. Kecuali ya memang ada temennya bisa nge-backup. Itu pun gue ragu ketika memang kena stun nih, misalkan kena lock langsung sama Povius mungkin tangkap sama Drian W, ya ZYY tetap gak akan bisa kabur. Iya, itu dia tadi nggak ada Purify, nggak ada escape, mungkin cuma dari Abyss Walk. Teman, Lord yang pertama sudah mulai hadir di Land of Dawn. Bakal coba untuk dipegang oleh ZYY dan kawan-kawan. Sementara Uzi yang akan selalu menjadi CCTV terdepan untuk teman-teman dari Ixon. Tapi kalau sampai save kelihatan di arah bottom lane, ini bakal di all in harusnya. Iya.
Kalau misalkan ini dapat, ini bakal jadi Lord yang bahaya karena goldnya pun dipegang sementara Conceal. Wah, ada Conceal dan juga Glorious Spellway, tapi ada shortcut yang bisa membantu. Tiba-tiba chefnya hadir dengan Blazing Duet untuk memberikan satu pressure pada Javiner. Ada flicker yang terdengar. Fitrian, Spear of Destruction bisa dihindari, tapi Han tidak bisa lagi menghindari dari maut. Bisa selamat dan tidak ada power spike lagi dari badan tebal yang dimiliki oleh tim Phagos, bahkan dari Ixon. Mengambil inisiatif serangan untuk bisa terus menyerang dan Lordnya bakal mereka pegang. Wah, ini bahaya loh sebenarnya. Karena mereka tadi fokus ke arah ZYY. Dengan ZYY yang nggak buang flicker, berarti untuk next fight ZYY masih ready. Lordnya bisa didapatkan secara free, nggak ada kontes yang terjadi. Goldnya pun masih sama. Sementara bedanya sekarang ada Lancelot, Satzi akan dikejar. Ya, bakal dikejar terus dengan ada Baxter Shield Unity. Tapi sepertinya Satzi masih cukup lincah untuk menghindari pertikaian. Masih aman ya. Cloudnya udah jadi untuk Trinity ya di menit 10, sebenarnya lumayan lama sih. Standarnya itu menit 9, menurut gue belum sampai angka 10 harus udah jadi untuk Trinity. Dan lihat dari Moskov langsung sekarang win of feature, respect ya. Lancelot, Cloud ini benar-benar hero yang bisa langsung lompat ke bagian belakang dan bisa nge-target ZYY. Makanya udah nggak boleh lagi nih underestimate atau nggak respect sama item. Mungkin kalau memang mau di skip bisa ke Rose Gold ya, sama-sama ada utility-nya juga. Karena kalau misalkan Malefic Gun bisa jadi item terakhirnya aja nih untuk ZYY. Jadi ada range tambahan untuk bisa memberikan piercing shot juga. Cuman yang berbahaya dari tadi memang counter attack yang dilakukan oleh tim Phagos ya. Mereka punya shortcut, mereka bisa untuk menghadirkan save walaupun hadir ke arah bottom lane. Cuman Lordnya sudah menuju ke arah tengah, mencoba untuk di defense oleh teman-teman dari tim Phagos. Tapi dari Satzi masih bisa mundur dan untuk Tondros nggak kena apa-apa. Puncture yang dihadirkan, ZYY 1v1 situation, mencoba untuk mengejar flicker, bahkan agresivitas dihantarkan, bahkan BMI yang balik kembali. Dan kali ini Chef berjuang sendirian, coba untuk dikejar oleh Clevis. Chefnya dalam ancaman, Blazing 2 dihadirkan tapi tidak bisa bertahan lebih lama. Kira-kira tumbang di tangan anak-anak Ixon, bahkan mau lebih, mencoba untuk mengejar ke arah Tapiron, tapi Tapironnya masih ada movement speed yang begitu cepat untuk menghindar. Sebenarnya udah bagus tadi dari save ngebeli waktu dan ngebuang flicker dari ZY. Tapi ya tetap aja sih karena dijepit juga di bagian belakang. Gue expect shortcutnya tadi hadir lebih cepat. Tapi ternyata karena memang lagi defense dari tim Phagos juga, ya mereka harus pilih nih. Mereka harus backup atau mereka harus defense. Makanya pilihannya adalah defense tadi dan Glorious Pathway. Wah, agresivitas dari Ixon Esports mulai terlihat dengan ada Glorious Pathway dan juga Best Plate yang dihancurkan di area tengah. Membuka adanya Super Minion yang akan keluar di area tengah juga. Bawahnya diterusin dong. Mungkin ya memang dari Satzi tadi nggak punya banyak pilihan, sehingga ya udah mainin laning jauh tuh jadi prioritas utamanya mereka. Dan hati-hati nih mulai dijepit. Cuma gue rasa Lancelot itu bisa tetap dapetin jalan keluar. Ya, dengan puncture-nya apalagi dikejar sampai ada 4 player seperti ini. Tondros dihadirkan, Fizi mencoba untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba dibalaskan dengan ada shortcut. Hadir epic comeback mungkin bisa oleh tim Phagos dengan elementor fan yang dibuka. Blazing Duet diantarkan pula. Tapi damage yang masuk ke dalam tubuh Trianway akhirnya nggak bisa diselamatkan kembali. Bahkan sekarang Uzi pun menjadi korban dengan set Iko. Masih ada flicker untuk mundur tapi ZYY Spear of Destruction yang kembali menjadi masalah. Berikan satu harapan untuk Ixon Esports. Bahkan sekarang dengan ada satu Vengeance dihadirkan. Puncture untuk kabur. Satzi benar-benar dalam keadaan yang terpressure. Tapi lihat ZYY. Satu Tondros yang tepat di tengah segitiga yang berbahaya. Hilang sudah nyawanya. Ya yang nggak expect dari damage Satzi yang sesakit itu ya. Cuma ya inilah Lancelot. Ketika ada stack dari punchernya, damage-nya akan maksimal. Sekali lagi gue ingatkan, Tondros itu sakitnya bukan hanya dari item, tapi dari base damage-nya Tondros itu udah sakit. Dan itu yang membuat tadi, lihat, bahkan kayak ZYY seakan-akan satu kali Tondros udah puncher. Wah, ada shortcut yang seperti dibuka. Iko dalam masalah, bahkan coba untuk dikeroyok dengan ada Evadosa, tapi tidak bisa dengan Blazing Duet yang diantarkan oleh Serf. Buat dirinya akhirnya mendapat satu poin tambahan, tapi Uzi mencoba untuk menyelamatkan rekan-rekan yang lain. Dengan ada satu terus pathway yang dibuka. Reward Manipulation, mencoba untuk mendapatkan satu player yang lain, tapi Spear of Destruction tidak mengenai target Clevis. Dalam sedikit masalah, tapi hanya Iko yang berhasil di Phagos amankan dan membuka celah untuk dapetin Lord yang kedua. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu dari Phagos. Mereka bisa eksekusi dengan lumayan matang dan ZY ketahuan. Wah, what? Dia mencoba untuk maju, masih ada flicker dan selamat untuknya Lim. Wah, itu tadi gerakan nekat sih menurut gue dari ZYY. Karena ya dia mau coba nge-trap
siapapun yang lewat mungkin mau ditumbangin sama dia. Cuma itu tadi tukerannya juga bisa jadi nyawanya. Nggak bisa kabur lagi dia setelah dapetin kill di area river tadi. Dari segi item udah mulai mengejar ya. Ixon yang tadinya unggul sekitar 3.000 gold sekarang turun nih. Turunnya jauh banget, bahkan Baxianya belum jadi Guardian Helmet. Full item memang untuk Moskov dan satu item lagi mengejar untuk save-nya untuk Cloud-nya. Cuma dampak IOI-nya ini yang sedikit beda. Blazing Duet nggak bisa dipungkiri, itu bener-bener bisa ngebocorin gift di bagian belakang, Moskov di bagian belakang, sama-sama Wind of Nature. Tapi kalau ngomongin front to back, ya gue akan pegang Moskov sih. Pressing damage-nya ini yang bakal sakit banget kan untuk nge-defense juga. Nah, ada 2 high ground lagi Lim ya, dari Zheng Miner dan juga dari ZYY pula. Sementara Lordnya ada di bawah. Oh, ZYY dalam masa yang cukup besar, Wind of Nature, tapi kali ini nggak bisa mempertahankan nyawanya lebih lama lagi. Hilang di tangan Drian. Ini adalah suatu pukulan yang begitu besar diterima oleh Ixon. Maka dia dapat bottom lane Lordnya yang masih menjadi fokus dari 4 yang lain bersama dengan Satisi yang menghantarkan masalah tersebut. Ini nggak bisa diapa-apain lagi Lancelotnya. Mereka lumayan minim dari efek sisi, mengandalkan stun dari Hylos yang cuma sebentar, stun dari Arlot juga yang nggak lama. Lancelotnya bakal bebas, apalagi ada brute force kan, ada efek resilience lagi. Sementara dari 3 arah sekarang minion mulai masuk tanpa ZYY. Harusnya tim Fagus mencoba nih setidaknya sedikit demi sedikit untuk ngancurin base turret yang lain. Ya, masuk menit 15 sudah punya power yang begitu mengerikan sih harus dari tim Pagos. Sementara tadi kehilangan ZYY ini benar-benar pergerakan nekatnya masih berlanjut ternyata 5. Apalagi tadi nggak ada flicker kan untuk ZYY. Itu dia. Shortcutnya ini akan selalu ngincer ZYY. Jadi makanya dari ZYY yang harus lebih aware nih. Gak bisa dari teman-temannya. Atau kalau memang misalkan mau, landing jauhnya ditemenin. Let's say 3-2 lah. 3-2-1 itu berdiri cukup di portalnya Chip. Cukup di fan-nya yang akan dilalui sama Chip. Itu bikin ya udah nanti kalau ada backstep pun itu kebaca. Dan mungkin gue bisa bilang atau memusatkan Uzi yang harus berdiri di fan di dekat bagian yang ingin didorong. Entah itu bottom lane, entah itu top lane. Atau ya solusi lain ZYY ikut teamfight sih. Wah, kelihatan sepertinya dari Tafirun dan masih ada shortcut yang bisa dia buka, tapi sepertinya nggak mau terlalu terburu-buru. Apalagi jangka waktu lock akan hadir sesaat lagi. Jadi better dia save hal tersebut, dia masih punya konsol juga untuk kabur. Maka flicker tadi nggak digunakan. Sekarang udah nggak dikasih sendiri nih ZY-nya. Dia tahu ZY akan dimakan, jadi semuanya akan nemenin ZY. Gue masih pengen lihat sih aksi defense yang bisa dilakukan oleh ZY. Cuma Tafirun dia ada di rumput yang sama, sementara teman-teman dari tim Fagus lain yang nggak ada yang mau muncul. Mereka pun tahu nih kalau mereka satu yang muncul informasinya diberikan untuk Ixon, itu bakal jadi masalah serius. Lagi-lagi Tafirun dia masih bisa lari lagi dengan movement speed yang lebih cepat. Bahkan kayak konsilnya pun udah nggak ada karena tadi udah dipakai kan. Ya cuman tetap nggak bisa diapa-apain juga, larinya memang nggak akan kekejar dan stoppernya minim seperti yang tadi udah gue bilang, mengandalkan Baxia dan Arlot kayaknya nggak bisa deh. Dan ini ZYY bisa aja untuk lihat di arah bottom lane dan terlihat walaupun memang Satezi ada di arah bottom lane, tapi ya shortcut akan memulangkan Satezi untuk ikut team fight juga di arah top lane. Jadi benar-benar kondisi untuk lane jauhnya nggak enak juga nih untuk Ixon Esport. Bahkan tim Fagus yang bakal coba untuk ambil inisiatif ke arah Lordnya. Tapi tenang sih, karena gue rasa ketika Satezinya coba split push ya, coba untuk paksa ke far lane ya, itu tetap nggak bisa. Moskovnya Wind of Nature dan lihat shortcut ada konsil dan shortcutnya dibuka, memberikan satu ketegangan bagi teman-teman dari Ixon. Habis dalam sedikit masalah, Spear of Destruction yang connect, menantikan satu momentum dari ZYY bersama dengan ada Wind of Nature dari Seth, dan ZYY hadir membuat dari Tafirunnya tumbang, tapi ZYY kali ini tidak selamat di tangan Drian. Masih ada flicker dari Han untuk menyelamatkan diri, tapi Han bakal coba untuk dicegat begitu saja, dan hanya membeli waktu yang cukup besar, cukup banyak hingga Seth hadir. Tapi sepertinya Travis dalam kondisi yang tidak baik, masih ada dia main untuk mundur, tapi di arah top lane Satezi benar-benar satset banget untuk mengejar di arah top lane-nya. Tapi Seth kehilangan dari mortality, maka coba untuk dikejar oleh Iko. Vengeance dihadirkan, dan akhirnya Seth gak selamat. Satezi 1v1 situation, masih ada Glorious Fairway mencoba untuk ditopang damage dari Jank Miner, dan Satezi masih bisa untuk menyelamatkan diri. masih dikejar sepertinya. Ron Ross bahkan dimainkan dan Jank Miner akan jadi target. Wah, tapi sudah ada Iko yang siap menolong, siap dengan vengeance-nya. Jank Miner yang mencari posisi yang lebih baik, Tontos dan reward manipulation. Tiba-tiba Tafirun hadir lagi dengan shortcut. Jank Miner gak bisa berbuat banyak. Final Slap dihadirkan. Iko, vengeance yang ditampilkan ternyata tidak bisa untuk menopang. Tapi ada yang sedikit
Berbahaya. Clavis mendapatkan sang jungler dari tim Fagos. Ini pertukarannya 2 tukar 1 cuma, tanpa jungle gua rasa tim Fagus juga nggak mau setup nih. Ngelihat dari posisi Jengminer tadi, Spear of Destruction yang connect dan dia lompat ke sana, ke tengah-tengah keramaian hanya untuk mendapatkan kill ke arah Tapirun. Menurut gue itu, menjadi masalah dari tim fight sebelumnya. Ya sebisa mungkin ZYY ini nggak boleh tumbang. ZYY dan Jengminer ini 2 source damage-nya kan. Ya biarkanlah Uzi tumbang, biarkanlah Clavis tumbang ataupun Iko yang tumbang, yang penting jangan ZY. Karena Usorkat Wah, kembali serangan agresif dipertontonkan oleh tim Fagos. Dengan shortcut yang dibuka, sudah ada informasi sebenarnya untuk Ixon Esport. Mereka bisa untuk membalikan keadaan. Apalagi lane mereka masih cukup oke sejauh ini. tapi hati-hati nih, udah spawn lagi dari satu si Lord sudah mulai di setup. Tapi gua ragu nih kalau misalkan gak di team fight sama sekali oleh teman-teman Fagos. Dan kita lihat Hero Yap, dengan Doris Starway, Han yang bakal coba untuk dimakan oleh teman-teman dari Ixon Esport. Han sebagai garda kedua dari tim Fagos hilang seketika, tapi tim fight terpisah. Tapirun dalam sedikit masalah, masih ada Immortal yang terbalut, tapi dia ada depan Info benar-benar mengganggu konsentrasi walaupun hilang nyawanya. Tapi ZYY menunjukkan taringnya sehingga mereka bisa mendapatkan poin lagi. dan ini tetap harus di defense bawahnya. Makanya ZY-nya langsung turun ke bagian bawah. Lord bisa dieksekusi karena mereka unggul dari jumlah, cuma team fight tetap akan terjadi. Ya, masih ada peluang yang dibuka. Doris by the way, Spear of Destruction nggak connect sehingga membuat dari teman-teman tim Fagos siap untuk menyerang kembali dengan set Blazing Duet. Benar-benar mematikan, menghilangkan sosok Jengminer, tapi sekarang Uzinya juga menyusul kepergian dari Jengminer. Lord maka coba dipegang, satu sikap punya nyawa lagi. Sampai WR Retribution tidak ada. Lapis siap untuk memberikan badan, Lapis siap untuk memberikan damage, tapi save dengan Wind of Nature-nya. Yang dihasilkan dari ZYY nggak mau terlalu agresif, walaupun hilang nyawa Clavis, tapi Lord didapatkan. Masih ada Immortal yang terbalut. Dan sekarang Drian Wei gagal mendapatkan sang gold laner dari Ixon Esport. Wow, kedorong minionnya banyak banget. Dan ini bahaya, hampir saja bisa di end. Untungnya minion kembali spawn bersama dengan Lord, tapi bukan paksa. Wah, dengan ada satu serangan dari Tapirun yang memberikan satu pressure kepada Iko. Lord memang berjalan, tapi Iko nggak bisa menahan dari Blazing Duet. Dan sekarang ZYY punya tugas yang begitu berat karena endgame di depan mata bagi tim Fagos. Terlalu cepat tadi gerakan yang terjadi dari teman-teman Fagos. Mereka tahu nih gimana caranya memainkan tempo, gimana caranya mereka bisa untuk memaksimalkan misplay. Cuma ya, satu nama, Satzi. Dia yang